Hello guys, welcome back again di channel Ekstensi Akuntansi 2020 bersama saya Febrian Alwadi Pratama yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan di video kali ini. Dan juga semoga yang menonton kali ini dalam kondisi sehat walafiat dan rezekinya nambah setelah menonton video ini. Nah, kali ini saya ingin membahas seluk-beluk tentang sirkuit Mandalika. Kalau kata Mbah Dukun tuh, konon katanya sirkuit Mandalika ini bakal lebih bagus jika dibandingkan dengan sirkuit Sepang yang ada di Malaysia itu ya. Nah, penasaran kan? Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Oke, sebelum kita mengenali lebih jauh sirkuit Mandalika itu seperti apa, kita tentunya perlu tahu sejarah MotoGP di Indonesia ini bagaimana. Karena seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, daripada itu kita harus mengenai dulu seperti apa sejarah MotoGP yang ada di Indonesia ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang dimulai dengan tahun 1996 di sirkuit Sentul, yang dimana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya untuk MotoGP di tahun 1996 dan dimenangi oleh McLuhan di kelas GP 500-nya yang pada saat itu sangat ramah sekali untuk di GP Sentul ya tahun 1996, dan kemudian mengulangi lagi di tahun 1997 di mana jadwalnya Sentul itu dirombak menjadi di awal musim tahun 1997 yang dimana yang dimenangi oleh McLuhan di GP 500 juga, dan di GP 125 yang dimenangi oleh Valentino Rossi ya, yang dimana untuk tahun 2021 ini akan pensiun ya dan tidak akan membalap lagi di tahun 2022 ya. Sangat disayangkan sekali karena jika Valentino Rossi tidak pensiun mungkin bakal menjadi satu-satunya rider yang pernah menjaki sirkuit di Indonesia ya, yang dimana tahun 1997 dan tahun 2022 jika tidak jadi pensiun untuk 2022 nya. Kemudian untuk di tahun 1998 sayang sekali Indonesia tidak melanjutkan gelaran MotoGP di Indonesia ini dikarenakan terjadinya krisis moneter yang menyerang Asia ya, dan terutama di Indonesia sangat parah karena terjadi kerusuhan juga di 1998 dan menyebabkan tidak dilanjutkannya kembali kontrak untuk sirkuit Sentul ke MotoGP ya. Kemudian 15 tahun lamanya Sentul absen dari balapan sekelas MotoGP, dan pada tahun 2012 beredar kabar Sentul bakal menggelar World Superbike di tahun 2013, dan sangat disayangkan pada tahun 2013 Sentul tidak lolos homologasi sirkuit yang ditentukan oleh FIM sebagai standar balapan internasional, dan tentunya ini membuat para fans balap motor di Indonesia semakin kecewa terhadap Sentul untuk menggelar balapan internasional. Nah, kemudian pada tahun 2016 para fans MotoGP mendapat angin segar karena Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu yaitu Alex Nurdin dengan percaya dirinya menyalonkan diri sebagai tuan rumah MotoGP Indonesia untuk tahun 2018 yang bertempat di Kompleks Olahraga Jakabaring, dan tentunya ini sangat disambut baik oleh fans MotoGP yang sudah tidak sabar ingin segera melihat MotoGP di Indonesia. Dan di tahun 2018 Indonesia gagal kembali menjadi tuan rumah MotoGP dikarenakan ketidakjelasan dalam membangun sirkuit tersebut, dan Indonesia disalip oleh Thailand dalam menggelar balapan MotoGP di tahun 2018 ya, diganti oleh sirkuit Chang Thailand. Dan hal ini membuat para fans MotoGP di Indonesia sangat sedih karena sudah di PHP-in mulu dengan janji-janji manis oleh penjabat sekitar ya. Dan setahun berselang di tahun 2019 tempatnya Mandalika mulai membangun sirkuit untuk gelar MotoGP ya, dan di tahun 2021 Mandalika secara resmi menjadi tuan rumah untuk gelaran MotoGP di tahun 2022, dan di tahun 2021
untuk menggelar Asia Talent Cup dan World Superbike, dan ini tentunya merupakan angin segar untuk para fans MotoGP yang dimana setelah di PHP-in mulu di beberapa tahun belakangan ini, dan akhirnya di tahun 2021 fans bisa bersenang akhirnya dan MotoGP bisa kembali ke Mandalika, yang dimana tentunya di tahun 2019 pembangunan sirkuit Mandalika ini bermula, yang dimana sudah ada bentuk bangunan sirkuitnya ya, dimana tahun 2019 itu mulai dibangun, yang dimana kalau kita lihat di tahun 2018 ya, sirkuit Jakabaring itu tidak ada kejelasan untuk membangun sirkuitnya, hanya katanya saja ya, tapi tidak dibangun-bangun. Tetapi di Mandalika ini di tahun 2019 sudah mulai ada pembangunan tunnel pertama gitu, dan di tahun 2020 sudah mulai jelas itu sirkuitnya, dan di tahun 2021 sudah mulai terlihat jelas sekali untuk aspal sirkuit dan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Dan tentunya ini merupakan angin segar untuk fans MotoGP dan prestasi untuk para konstruktor yang membangun sirkuit Mandalika ini ya. Tentunya kita tentukan bagaimana gelaran perdana untuk World Superbike nanti di tanggal 19 sampai 21 November nanti. Apakah bagus? Kalau jika hasilnya memuaskan, tentunya bakalan nilai plus untuk menggelar perdana untuk MotoGP di bulan Maret nanti. Oh iya, sedikit gambaran untuk sirkuit Sentul, bagaimana kabarnya. Mungkin kalian bisa melihat sebelah kiri ini adalah sirkuit Sentul di tahun 1996 dan tahun 1997 yang menggelar MotoGP di era GP 500, dan kanan adalah sirkuit Sentul yang sekarang ya. Kalau kata Atok Dalang sih, Uy, mengerikan. ya kita ke slide selanjutnya, yang dimana ada kabar baik bagi fans balap motor, yang dimana tidak ditanggung-tanggung ya untuk sirkuit Mandalika ini langsung menggelar 3 balapan internasional, yang dimana di minggu ini kita akan disajikan Asia Talenta Cup ya, yang dimana ada jagoan-jagoan para rookie di Asia yang akan membalap di sirkuit Mandalika. Kemudian di minggu selanjutnya ada World Superbike, yang dimana ini balapan di bawahnya kelas MotoGP ya, dan tentunya motor-motornya juga 1000 cc dan kencang-kencang, yang dimana produksi masalnya ada Kawasaki, Ducati, Yamaha, Honda. Yang dimana juga di Indonesia ini untuk kelas brand-brand Jepang ini sangat terkenal ya, dan dimana pasti fansnya banyak sekali untuk brand-brand terkenal tersebut. Dan tentunya untuk para brand hanya ada gelaran MotoGP di tahun 2022 ya, di bulan Maret ya, dimana di awal musim untuk setelah seri Qatar ya. Ya, nah kita ke slide berikutnya. Di sini ada jadwal Mandalika ya. Pertama ada ASEAN Talenta Cup di 12 sampai 14 November 2021, dan di race keduanya ada 19 sampai 21 November 2021 ya. Dan di Superbike itu di tanggal yang sama seperti ASEAN Talenta Cup, di tanggal 19 sampai 21 November 2021 ya. Dan di tahun 2022 ada tes pramusim untuk MotoGP. Nah, di tes pramusim ini di mana para rider akan mengetes motor yang akan digunakan di tahun 2022, dan di mana tes pramusim ini biasanya 3 hari ya, di mana tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari. Dan tentunya bisa dimasuki oleh para penonton juga ya. Selagi menunggu race gelaran MotoGP dimulai, kita bisa melihat bagaimana aksi para rider dalam mengetes motor dan mengetes di sirkuit Mandalika ini seperti apa. Dan tentunya di bulan Maret 2022, tepatnya di tanggal 18 sampai 20 Maret itu MotoGP akan digelar race perdananya di sirkuit Mandalika setelah seri Qatar ya. Dan tentunya ini sangat dinanti-nanti untuk para fans tentunya yang tidak sabar untuk melihat para jagoannya untuk melibas di sirkuit Mandalika.
Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya, di mana nonton MotoGP tidak perlu lagi ke Sepang, Malaysia. Kenapa? Karena keunggulannya adalah pertama, kita akan memperkenalkan wisata Indonesia ke mancanegara, tentunya dari sirkuit Mandalika. Dan berikutnya adalah perekonomian di wilayah sekitar akan tumbuh, yang dimana di perhotelan-hotelan di sekitaran sirkuit Mandalika akan kebanjiran rezeki ketika gelaran sirkuit Mandalika akan digelar ya, dimana para turis-turis akan menginap di wilayah tersebut, dan juga restoran-restoran dan tempat-tempat makan tentunya akan meningkat ekonominya ketika gelaran Mandalika ini ya. Dan tentunya yang paling krusial adalah akan meningkatkan devisa negara, dimana jika dulu nonton MotoGP itu ke Sepang, Malaysia, dan hal itu akan menguntungkan negara Malaysia, yang dimana mereka akan mendapatkan pendapatan devisa dari orang-orang Indonesia yang menonton di Sepang, Malaysia ya. Dan sekarang kita tidak perlu lagi nonton ke Malaysia, karena di MotoGP ini kita sudah ada di Mandalika di Lombok, dan tentunya akan meningkatkan devisa negara untuk negara Indonesia tersebut ya. Dan turis-turis juga akan datang ke sirkuit Mandalika untuk menonton gelaran World Superbike atau MotoGP ya. Nah, itu dia informasi yang telah saya sampaikan ya. Jadi bangga ya kita sama Indonesia punya sirkuit balap internasional yang memiliki pemandangan yang ciamik, dan juga tidak sabar ingin segera lihat balapan internasionalnya ya. Oke, saya Febrian sign out. See you on the next video. Bye bye.